Terima kasih Bu Mesti, cantik. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Sinto, selamat pagi Bu Ya, Siti, selamat pagi kelas B dan teman-temanku kelas C. Pagi ini saya akan memberikan penjelasan pembahasan hasil diskusi kelompok kami tentang reseptor penggeser. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu secara umum tentang IHC. Tiap tumor mengandung protein atau antigen tertentu yang dapat digunakan sebagai pembantu untuk mendiagnosis tumor tersebut. Nah, antigen itu dapat ditentukan bila kita dapat mengetahui di mana ikatan antibodi dan antigen. Kemudian, bila kandungan protein atau antigen tersebut yang terdapat dalam sel-sel tumor diketahui, kemudian didiagnosis, dapat ditentukan, dan selanjutnya untuk merencanakan pengobatan dan meramalkan prognosis. Untuk progesteron reseptor ini saya akan mengambil contoh kanker payudara. Beberapa sel kanker payudara memiliki reseptor yang memungkinkan hormon atau protein masuk ke dalam sel kanker. Jadi reseptornya itu ada 3, estrogen, progesteron, dan HER2 atau Human Epidermal Growth Factor 2. Pada presentasi ini, yang akan dibahas adalah reseptor progesteron sebagai penanda pada kanker payudara. Sebelumnya progesteron sendiri itu adalah hormon ya, hormon yang berperan penting untuk dalam mengatur siklus ovulasi, menstruasi, dan mempertahankan kehamilan. Jadi sering disebut dengan hormon kehamilan juga. Tapi di sini kita akan membahas kasusnya pada kanker payudara. Reseptor progesteron itu sendiri, jadi beda sama hormon progesteron. Reseptor progesteron itu adalah sebuah protein yang mungkin hadir pada sel-sel tertentu yang dapat melampirkan molekul progesteron. Reseptor progesteron atau PR, progesteron reseptor atau PGR, juga dikenal sebagai NR3C3 atau reseptor nuklear subfamili 3 kelompok C anggota 3. Hal ini diaktifkan oleh hormon steroid progesteron, diaktifkan oleh hormon progesteron itu. Antibodi terhadap PR, antibodi terhadap progesteron reseptor berguna untuk mengukur tingkat relatif ekspresi reseptor progesteron pada jaringan kanker payudara. Antibodi ini diindikasikan untuk digunakan sebagai bantuan dalam manajemen, prognosis, dan prediksi hasil kanker payudara, seperti pada prinsip awal IHC itu. Kemudian masuk ke dalam mekanisme reseptor progesteron, mekanisme kerjanya. Progesteron diperlukan untuk menginduksi reseptor progesteron. Jadi hormon progesteron diperlukan untuk menginduksi reseptor progesteron. Setelah progesteron mengikat reseptor, restrukturisasi dengan dimerisasi berikut dan kompleks memasuki nukleus dan berikatan dengan DNA. Berikatan dengan DNA. Ada transkripsi terjadi sehingga pembentukan RNA yang diterjemahkan oleh ribosom untuk memproduksi protein tertentu. Jadi menurut penelitian, pergerakan PR ke dalam nukleus itu membutuhkan dimerisasi PR, ikatan dengan matriks nukleus, dan ikatan dengan DNA. Kemudian diaktifkan oleh ligan untuk mempengaruhi aktivasi transkripsi, yang ini berperan DNA. Kemudian homodimer PRA atau PRB bergerak dengan kecepatan yang sama dengan heterodimer PRA dan PRB. Protein kaperon yang berperan dalam regulasi PR ini adalah HSP90 atau heat shock protein 90. Peranan reseptor progesteron. Reseptor progesteron memiliki peranan pada regulasi proses proliferasi sel kanker payudara yang tidak kalah pentingnya dengan reseptor estrogen. Jadi pada pemeriksaan IHC, pemeriksaan estrogen dan progesteron ini saling beriringan ya. Hormon progesteron menginduksi proliferasi sel sehingga dapat memicu kanker ya, kanker payudara tadi. Efek proliferasi ini dapat dihambat dengan pengeblokan reseptor tersebut oleh senyawa yang mampu berkompetisi dengan hormon progesteron yang dikenal sebagai selektif progesteron reseptor modulator, docking kurkumin, dan senyawa analognya. Masuk ke dalam pemeriksaan reseptor progesteron. Tapi sebelum spesifik ke reseptor progesteron, seperti pada pemeriksaan IHC yang lain, atau lebih mirip dengan IR atau lebih mirip dengan estrogen progesteron, imunohistokimia saat ini merupakan metode standar untuk menentukan status reseptor hormonal yang diterapkan pada jaringan hasil core biopsi maupun bahan dari eksisi.
Fiksasi yang kurang bagus dapat mempengaruhi hasil IR, dan setiap proses pewarnaan IHC harus ada kontrol positif kuat, positif lemah, dan negatif. Imunohistokimia terbagi dalam beberapa langkah, yaitu pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Dari mulai preparasi sampel, pengambilan jaringan yang masih segar, fiksasi jaringan menggunakan formalin, embedding jaringan dengan parafin, pemotongan jaringan dengan mikrotom, deparafinisasi, dan blocking protein yang lebih spesifik atau blocking protein yang lain yang tidak diperlukan. Kemudian sampel labeling, pemberian bahan-bahan untuk dapat mewarnai preparat pewarnaan. Sampel labeling terdiri dari imunodeteksi menggunakan antibodi primer dan sekunder, pemberian substrat, dan counter staining untuk mewarnai jaringan lain di sekitarnya selain nukleus. Buang dulu airnya ya. Masuk ke dalam prosedur kerja PR. Sebelumnya persiapan sampelnya dilakukan pemotongan jaringan makroskopis dari blok parafin menggunakan, kemudian masuk ke dalam di embedding dengan parafin menggunakan, kemudian dipotong menggunakan mikrotom dengan ketebalan 4 mikrometer, dan sediaan jaringan harus difiksasi terlebih dahulu. Masuk ke dalam pewarnaan, dilakukan deparafinisasi dengan meneteskan silol 2 kali 10 menit, 10 menit pertama dan 10 menit kedua. Kemudian dilakukan rehidrasi dengan alkohol bertingkat dan reaksi blocking dengan 0,5% H2O2, hidrogen peroksida. Kemudian dilakukan antigen retrieval. Antigen retrieval menggunakan microwave pada power level tinggi 5 menit dan power level rendah 5 menit. Kemudian didinginkan dan setelah didinginkan dicuci dengan PBS, fosfat buffer salin, dilakukan blocking terhadap aktivitas non-spesifik atau binding site dengan normal horse serum 20 menit. Masih lanjut lagi, dilakukan inkubasi selama 1 malam dengan monoklonal mouse anti-human progesteron reseptor clone PGR636, ini merek supplier progesteron. Kemudian dicuci dengan PBS lagi dengan sediaan. Kemudian diinkubasi lagi dengan antibodi sekunder poliklonal rabbit anti-human immunoglobulin selama 30 menit. Dicuci dengan PBS lagi dan diinkubasi dengan streptafidin selama 60 menit. Kemudian diinkubasi lagi dengan kromogen diaminobensidin atau DAB dalam tris HCl dengan pH 7,6 selama 10 menit. Dan yang terakhir dilakukan counter stain untuk mewarnai lingkungan sekitarnya dengan hemaktosilin Lilly Meyer lemah. Dehidrasi dalam alkohol bertingkat, kemudian dikeliling dalam silo dan ditutup dengan entelan untuk dinilai oleh ahli patologi anatomi. Interpretasi hasil reseptor dikatakan positif apabila lebih dari sama dengan 10% inti terwarnai coklat, nukleusnya terwarnai berwarna coklat. Sistem scoring yang banyak direkomendasikan adalah quick score yang menggabungkan intensitas dan proporsi sel yang tercatat positif dengan skor maksimal 8. Semakin tinggi skor, semakin banyak reseptor yang ditemukan. Nah, ini ada saya dan teman-teman memberikan contoh gambar ekspresi PR positif, kuat, positif lemah, dan negatif. Yang ada di layar itu adalah ekspresi PR kuat dengan perbesaran di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali 10 dengan inti tercat berwarna coklat. Jadi hampir mayoritas satu lapang pandang itu terlihat warna coklat intinya, yang lain sitoplasmanya. Kemudian ada dengan ekspresi PR ringan yang tidak begitu banyak seperti yang kuat tadi, tapi tetap intinya berwarna coklat. Ada keterangannya, ini skornya 30. Kemudian yang terakhir, ekspresi PR negatif, ekspresi progesteron reseptor negatif yang sama sekali tidak ada inti yang tercat berwarna coklat. Jadi ada bedanya ya, ini yang banyak, yang lemah sama sedikit, yang sama negatif. Oke, cukup sekian pembahasan hasil diskusi dari kelompok kami.